Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah rahmati dimanapun berada, para pecinta ilmu tauhid, para pecinta Allah subhanahu wa ta'ala yang dan senantiasa mengagungkannya, mengimani bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, maha agung, maha bijaksana, dan maha berbeda dari apapun yang kita lihat dan kita saksikan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang sifat salbiyah pada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis, bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala sangat berbeda dari apapun, bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan apapun yang ada di alam raya ini. Dan kita memahami jargon para ahli ulama ilmu tauhid yang menyebutkan bahwa kullu ma yakhturu bibalik fallahu ta'ala bi khilafi dzalik, segala sesuatu yang terbersit dalam otak, dalam pikiran kita dan terpersepsikan dalam diri kita, fallahu ta'ala bi khilafi dzalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan sangat berbeda dengan apa yang kita persepsikan apapun wujudnya. Kita memasuki sifat yang berikutnya, yaitu sifat wahdaniyah. Mari kita simak baitnya. Wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah, atau kita baca baitnya secara lengkap. Takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah. Nah, kalau kemarin sudah membahas sifat wahdaniyah, kita akan membahas kemarin kita sudah membahas sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sekarang kita membahas tentang sifat al-wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini adalah merupakan sifat yang keempat dari zat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sifat wahdaniyah ini menegasikan hal-hal lain yang bertentangan dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini kalau kita artikan secara letterlek adalah keesaan, kemahaesaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan jelaskan seperti ini. Wahdaniyah itu adalah ibaratun ansal bil kasrah. Wahdaniyah itu adalah ungkapan ansal bil kasrah, menegasikan adanya keterbilangan, gitu. Keterbilangan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala fi dzati was sifati wal af'al. Jadi wahdaniyah ini menegasikan adanya keterbilangan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita yakin bahwa tidak mungkin adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita fahami bersama bahwa kenapa tidak mungkin ada sekutu, para ulama ahli ilmu tauhid menjelaskan ada yang disebut dengan burhanut tamanu'. Jadi argumentasi adanya saling menegasikan antara dua kuasa. Ya, ini menjadikan mustahil adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Lau kana fihi ma alihatun, jika ada di bumi dan di langit ini alihatun, Tuhan-Tuhan illallah selain Allah subhanahu wa ta'ala, lafasadata, maka bumi dan langit ini pasti hancur. Nah, para ahli ilmu tauhid menjelaskan dari sisi logikanya begini. Ayat itu menegaskan bahwa jika ada di bumi dan langit ini Tuhan-Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka alam ini sudah hancur. Dalil aklinya adalah saat ini kita melihat alam raya ini ajak, berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teratur, berdiri dengan baik, tidak hancur. Kita semua menikmati, kita semua menyaksikan bahwa alam ini dengan segala keteraturannya tetap ada. Dengan demikian maka berarti tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Akal kita tidak mungkin menerima ada dua kekuasaan pada alam raya ini. Jangankan di alam raya, dalam sebuah RT saja, kalau dalam RT itu ada dua orang RT yang dipilih dua-duanya oleh rakyat, dijadikan sebagai pimpinan, maka pasti RT itu akan hancur. Demikian pula sebuah negara. Demikian pula sebuah komunitas apapun yang di situ ada kekuatan paling besar memimpin atau menentukan komunitas itu, maka komunitas itu akan hancur. Apalagi alam raya. Alam raya yang sedemikian teratur ini, bayangkan kalau dia diciptakan oleh Tuhan, yang Tuhan itu lebih dari satu, maka dia pasti sudah hancur. Kenapa? Karena bisa jadi keinginan antara dua Tuhan ini berbeda. Gitu. Dari logikanya begini. Kalau ada dua Tuhan, maka alam raya ini akan hancur. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan A ini menginginkan bumi ini tetap baik seperti A misalnya,
kemudian Tuhan B menginginkan agar bumi ini menjadi seperti B. Ketika keinginannya ini tidak sama, maka dua-duanya akan berantem Tuhan ini. Yang satu ingin membangun, yang satu akan menghancurkan. Apa yang akan terjadi di alam raya? Pertentangan ada antara Tuhan. Tidak mungkin, akal kita tidak mungkin menerima. Lalu kalau kita mengatakan, bagaimana kalau antar Tuhan itu berkoordinasi saja? Supaya berkoordinasi dua Tuhan atau lebih itu untuk bersama-sama menciptakan alam raya seperti A, B, C, D. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau Tuhan ingin menciptakan alam raya dan membutuhkan koordinasi. Nah, ini kita bertentangan berarti dengan sifat yang kemarin itu qiyamuhu binafsihi. Bertentangan, tidak mungkin Tuhan membutuhkan koordinasi dengan yang lainnya. Karena kalau dia harus koordinasi dengan yang lainnya, dia membutuhkan yang lain. Dan kita sudah tahu dari kaidah yang kemarin, dari sifat qiyamuhu binafsihi ini, segala sesuatu yang membutuhkan yang lainnya, maka itu dipastikan adalah sesuatu itu tidak abadi, tidak qadim. Dia itu hadis, sesuatu yang baru. Dan segala sesuatu yang baru pasti itu adalah bukan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita yakini, yang kita ibadahi, dan kita imani itu adalah Tuhan yang tidak membutuhkan apapun. Dia tidak butuh berkoordinasi dengan apapun, dengan siapapun, karena dia memiliki kekuasaan mutlak terhadap alam raya ini. Kapan dia ingin menciptakan, maka dia akan ciptakan. Ini yang disebut dengan sifat wahdaniyah, di mana sifat wahdaniyah ini menegasikan adanya hal-hal lain di alam raya. Dan dalil akal kita sudah menjelaskan, memahami bahwa dengan ajegnya alam raya dengan sedemikian teraturnya ini menjadi bukti bahwa kita bahwa hanya ada satu Tuhan saja, hanya ada satu zat yang menciptakan, mengelola, mengatur, memastikan bahwa segala sesuatu ini teratur, memulai segala sesuatu, mengakhiri segala sesuatu, memuliakan ciptaannya, menghancurkan ciptaannya. Ini adalah satu zat yang maha kuasa, tidak ada intervensi, tidak membutuhkan yang lain, dan ini disebut dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu makna sifat wahdaniyah, di mana kita memastikan di alam raya ini tidak ada kekuatan lain, tidak ada Tuhan lain yang menyertai, menyekutui zat Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Kita beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat tunggal, zat maha tunggal, zat maha esa yang merupakan pencipta alam raya dengan bukti adanya keteraturan di alam raya ini. Demikian salah satu dimensi dari makna kata wahdaniyah sebagai sifat salbiyah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin beriman bahwa tidak mungkin ada sekutu bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.